Saudara-saudara, kekasih Tuhan, kita kali ini akan berbicara tentang iman. Iman sifatnya sangat pribadi. Iman merupakan ikrar dari pengalaman rohani secara pribadi dan tidak dapat diperdebatkan. Bagi orang yang memperdebatkan iman adalah kesia-siaan. Iman memiliki definisi. Iman berarti mempercayai sesuatu yang tidak dapat dibuktikan oleh akal dan tak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Alkitab membuat definisi yang lain. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dapat kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Yang dimaksudkan iman bagi orang Kristen adalah percaya kepada Allah Tritunggal, pencipta alam semesta beserta segenap isinya, penguasa atas langit dan bumi. Kita memiliki iman karena ada tuntunan Roh Kudus. Ada 4 level iman orang Kristen, atau yang saya biasa sebut bangunan iman Kristiani. Iman Kristen level 1, percaya kepada Allah Tritunggal. Dalam Perjanjian Lama memberikan kita dasar iman kepada Allah yang Maha Pengasih. Itu dapat kita baca di dalam surat Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Itu berarti kita percaya bahwa Allah itu pengasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dapat kita baca di dalam Markus 16 ayat 16. Hal ini konteksnya adalah keselamatan jiwa. Bagaimana dengan keselamatan tubuh? Fahami Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Atau dapat juga kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah atau firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Saudara-saudara, keselamatan tubuh harus kita perjuangkan. Walau keselamatan jiwa kita adalah kasih karunia Allah.
percaya seperti apa dan percaya kepada siapa. Karena seperti yang kita telusuri pertama kali tadi, iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Lalu percaya kepada siapa? Ada sejumlah tipe percaya. Karena nenek moyang dan orang tua kita percaya, sehingga kita juga percaya. Percaya karena ikut-ikutan namanya. Percaya karena memiliki motif atau niat tertentu. Percaya kepada objek yang salah. Ataukah percaya kepada Allah yang benar, yang hanya diperkenalkan dalam Kristus dan diarahkan oleh Roh Kudus? Sebab ketika kita salah percaya dan percaya kepada objek yang salah, maka Kristus mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu." Itu tertulis di dalam Matius 25 ayat 12. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Di dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa kita beriman hanya kepada Allah Tritunggal. Di dalam pengakuan iman rasuli yang setiap minggu merupakan pengakuan iman orang-orang Kristiani, merupakan dasar iman orang Kristen. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pertama Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pada level ini iman kita masih iman anak-anak, iman ikut-ikutan, masih dominan duniawi. Baca juga kekuatan percaya untuk memperdalamnya. Iman Kristen level 2, mengenal Allah Tritunggal dan musuhnya. Kalau pada level pertama kita hanya percaya kepada Allah Tritunggal tanpa embel-embel, maka jiwa kita pasti selamat. Itu level iman yang pertama. Lalu yang kedua, kita tindak lanjuti dengan usaha mengenal Allah Tritunggal dan musuhnya. Apakah mungkin kita percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal? Seperti misalnya kita percayakan orang-orang yang kita kasihi kepada seseorang yang belum kita kenal. Artinya kita percaya dan menyerahkan diri kepada seseorang yang sangat kita kenal. Oleh karena itu, level ini diisi dengan usaha untuk mengenal yang kita imani. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan kuutus oleh Bapa, yang akan diutus oleh Bapa,
dalam namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada level ini, kekuatan iman terkadang seimbang antara kekuatan duniawi. Pengakuan Roh Kudus atau pengaruh Roh Kudus menyeimbangi pengaruh dunia. Kekudusan kita menyeimbangi dosa. Kemuliaan kita menyeimbangi kehinaan. Pada level ini, hidup kita didominasi kuasa kekudusan, namun kuasa duniawi masih sering menggoda. Kita lebih sadar hidup dalam kekudusan dan selalu mengharapkan tuntunan Roh Kudus dan penyertaan Allah. Sekali lagi, level kedua, iman yang level kedua adalah mengenal Allah Tritunggal. Setelah kita percaya, kita harus mengenal Dia sebelum kita menyerahkan diri kita kepadanya. Mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan sumber pengharapan kita dari sikap, karya, dan kata-kata Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang hidup dan apa yang tertulis dalam Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Apa yang tertulis dalam Alkitab mengandung banyak ajaran. Tidak semuanya ajaran Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dilontarkan Tuhan Yesus tidak semuanya menjadi ajaran Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak semua yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah ajaran Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus memohon tuntunan Roh Kudus untuk memberi kita hikmat agar mampu memilih ajaran Tuhan Yesus atau hanya menunjukkan apa yang diajarkan sebelum Tuhan Yesus. Apabila kita belum mengenal Allah dengan sempurna, kita tidak mungkin menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Bagaimana sifat Allah, apa artinya Maha Kuasa, Maha Kudus, apa artinya Maha Pencipta, Maha Kasih, Maha Adil, dan masih banyak eksistensi Allah yang pasti tidak dijangkau oleh pikiran kita sebagai manusia. Bagaimana kehendak atau rancangan Allah bagi kehidupan kita dalam ajaran dan kehidupan Kristus tergambar sejumlah hal yang berhubungan dengan eksistensi Allah. Mengenal Tuhan Yesus sebagai inkarnasi Allah atau firman Allah menjadi manusia, anak Allah, jalan dan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan, penebus umat manusia. Mengenal Roh Kudus sebagai penolong yang setia adalah Roh Allah atau Allah sendiri yang menolong kita untuk dapat melihat, memahami, dan melakukan segala sesuatu dalam Roh. Kita juga harus berusaha mengenal diri kita dan keberadaan musuh Allah. Karena musuh inilah yang membelokkan pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. Musuh ini juga menduplikasi rancangan Allah untuk menipu kita. Jadi kita tidak cukup hanya mengenal Allah Tritunggal bersama ajaran dan ekstensinya, tetapi kita juga harus mengenal musuhnya, yaitu iblis, sebelum kita mengenal diri kita juga. Mungkin dalam level kedua menjadi hambatan paling berat buat kita, karena kita harus mempelajari atau mengenal Allah kita dengan baik dari seluruh sudut kehidupan, dari seluruh lini kehidupan, walaupun kita ungkapkan dalam bahasa manusia. Karena pada level kedua sebelum kita mengenal Allah Tritunggal seperti ajaran Kristus, tidak sedikit orang percaya berkhianat atau pindah agama walaupun sudah menjadi gembala.
Dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu catatan Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 12 catatan iman dalam rangka mengenal yang kita imani. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, maka 2 catatan ini perlu kita fahami. Yang pertama, Allah Bapa, Kristus, Roh Kudus, surga, malaikat, iblis, neraka, dunia, dosa, ajaran Kristus, orang Kristen, keterbatasan manusia. 12 poin ini kita harus pahami dalam rangka mengenal Allah kita. Itulah level kedua. Iman Kristen level ketiga, yaitu mempercayakan hidupnya kepada Allah Tritunggal. Tidak ada orang yang rela mempercayakan hidup atau sesuatu yang berharga kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan baik. Begitulah jika kita mengenal Allah kita, maka kita akan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Kedagingan tidak lagi menjadi dominan atau yang menguasai kehidupan kita. Hidup dan mati kita berada dalam tangan Tuhan. Itu akan terjadi apabila kita sudah mengenal Allah kita. Baru kita bisa masuk pada level yang ketiga. Kekhawatiran, kegentaran, dan ketakutan tak ada lagi. Segala sesuatu berfokus pada Allah dan selalu mengharapkan dan memohon penyertaan Allah. Peranan Roh Kudus melemahkan keinginan daging dan kekuatan dosa. Di sini dosa tak berdaya seperti terang melenyapkan kegelapan. Itu berada di level ketiga ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia diuji mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dapat kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 17. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Itulah level ketiga. Jadi level pertama kita percaya kepada Allah, level kedua kita mengenal Allah kita, dan level ketiga kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah tanpa ragu-ragu. Maka kita akan sampai kepada level keempat, atau berkenan kepada Allah, iman yang sempurna. Iman kita akan sempurna ketika disempurnakan oleh Yesus. Ibrani 12 ayat 2.
Tidak banyak yang dicatat dalam Alkitab tentang manusia yang berkenan kepada Allah. Manusia yang berkenan kepada Allah akan mampu melakukan segala perkara untuk mewakili Allah, melampaui keterbatasan manusia. Sebagai contoh, Henokh, Nabi Elia, Tuhan Yesus sebagai manusia. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dapat kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita bisa baca di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 5 ayat 24. Iman yang sempurna dikuasai oleh kasih, karena Allah itu kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Kenapa demikian? Karena Allah itu kasih. Jadi kita harus mempunyai kasih. Sebagai manusia, hanya Yesus yang berkenan kepada Allah. Tidak ada manusia yang lain. Yang sangat sempurna, hanya Yesus yang berkenan. Sehingga eksistensi Allah tergambar di dalam Kristus. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Juga di dalam Matius 27 ayat 43. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Di dalam Markus 1 ayat 11 juga mengatakan, "Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di dalam Lukas 3 ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam Yohanes 14 ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Itu kata Tuhan Yesus. Ketika kita berkenan kepada Kristus, Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Ini menunjukkan bahwa iman yang sempurna akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Ini menunjukkan orang percaya yang memiliki iman yang sempurna.
Demikian juga di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah konstruksi iman Kristiani. Mulai dari level 1, percaya kepada Allah Tritunggal. Level 2, mengenal Allah Tritunggal dan musuhnya serta mengenal diri sendiri. Level 3, percayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan level 4 adalah Allah berkenan kepada kita, atau Allah mempercayai kita menjadi berkenan kepadanya. Demikian video kita hari ini. Mudah-mudahan dapat berguna untuk menguatkan iman kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan video 12 catatan iman dalam rangka mengenal Allah kita. Amin.